Hari ini kita akan bahas salah satu kamera yang sangat luar biasa, andalan broadcasting kalau ini dari brand Ikegami ya teman-teman. Di depan kita ada Ikegami HDK55 yang komplit ya. Ini komplit beserta BS-nya yang sebelah sini, base station. Kebetulan kita pakainya yang fiber ya. Ini seriesnya BSF55. Jadi BSF itu base station, F-nya itu fiber. Jadi pakai kabel optik. Yang 55 ini headnya HDK 55, terus ini pakai monitornya Top Viewfinder PFL 700 ya. VFL sorry, VFL P700 ini. Terus kontrol panel untuk CCU ini kita pakai yang OCP 100. Sebenarnya macam-macam teman-teman, ada yang OCP 100, ada 200, 300 ya. Itu semua bisa dipakai di Ikegami yang series ini. Untuk viewfinder pakainya yang VFL 200 ya, VFL 200 HD. Ini bagus banget. Tuh kameranya yang Ikegami HDK55. Untuk spesifikasinya ini ya, speknya dia pakai image sensor 2/3 in 2,3 megapiksel AIT CCD. Sensitivity-nya f10 itu nanti sensitivity itu 10 bisa dipakai ketika teman-teman menggunakan kesalahan sensor. Nah, itu nanti ada, itu bisa disetting. Kalau 10 berarti dia mentoknya di 10 untuk adjustment-nya. ND-nya bisa 100%, 25, 6,2, 1,6. Electrical CC itu color temperaturnya ya, color corrector temperatur ada 3200, 4000. Itu kalau yang maksudnya default. Kita juga bisa setting secara manual. Untuk bobotnya, untuk bobot body only itu dia di 4,5 kilo, jadi berat sekali teman-teman. Itu bobot belum termasuk ini ya, belum termasuk aksesoris. Jadi belum ada monitor, belum ada viewfinder, belum ada lensa dan lain-lain untuk properti perlengkapnya. Itu bobotnya sekitar 4,5 kilo. Jadi ini memang benar-benar berat karena dia memang kamera profesional ya, 16 bit. Jadi kalau teman-teman pakai aksesoris tambahan, lensa dan lain sebagainya, itu manggul event selama 12 jam ya lumayan kerasa teman-teman. Jadi untuk headnya itu seperti itu teman-teman. Jadi ini kan kameranya ada dua ya. Yang di sini ini kan ada dua bagian. Yang sebelah depan ini untuk headnya, untuk kamera. Kebetulan yang belakang ini adalah adapternya. Jadi seriesnya ini FA itu fiber adapter. Jadi yang belakang ini adapter, yang depan ini adalah untuk head kameranya. Nih, terus untuk port ya. Untuk kelengkapannya kamera ini. Jadi kalau teman-teman beli Ikegami itu ya, itu di situ. Nah, itu ada headnya yang itu. Nah, adapternya yang di belakang itu teman-teman bisa pakai yang adapter untuk triax. Jadi ada dua tipe teman-teman. Yang ini untuk triax ya. Yang kameranya itu yang bagian depan aja, yang separuh ini, yang separuh yang separuh di depan ini. Terus yang bagian separuh lagi itu yang saya bilang tadi untuk adapternya. BS-nya juga beda teman-teman. Kalau teman-teman pakai yang triax itu BS-nya beda ya. Pakainya yang CCU 890 itu untuk yang pakai kabel triax. Sedangkan yang untuk FO yang di bawah ini, yang di bawah itu untuk FO itu bisa yang model 890 itu ada dua tipe, bisa pakai triax atau HFO, itu bisa diganti. Kalau yang HFO aja itu pilihannya ada di BS89A, itu untuk yang keluaran progresif. Kemudian yang BSF 55 yang ada di depan saya ini teman-teman, yang BSF 55 ini dia untuk yang interlace. Kita bisa beli kamera terus dengan model adapter yang berbeda, cuman adapter itu tidak dijual terpisah gitu teman-teman. Jadi kita kalau mau beli ya ordernya sudah seperti itu. Kalau memang kita memakai yang model triax ya pesannya yang model triax.
Jadi headnya sama DK55, cuman penggunaan kabel dan juga adapternya berbeda. Itu untuk BS-nya ya, BS yang seperti di depan saya ini, yang BS55. Untuk bagian belakangnya itu seperti ini. Itu di situ ada banyak output teman-teman. Ada SDA out, ya, PM out, VBS, referen ya. Jadi macam-macam ini untuk apa? Untuk outputnya. Ini konsol yang saya pakai. Pakainya yang Ikegami OCP 100. Nah, untuk koneksinya teman-teman, untuk koneksinya itu pakai ini ya, pakai kabel OCP. Jadi kabelnya ini ada sendiri ya. Karena yang model Ikegami yang OCP 100 ini dia belum menggunakan LAN, jadi ada kabelnya sendiri. Di bagian sini ada apa namanya? Ini switch untuk preview. Jadi ada tambahan alatnya lagi nanti untuk preview. Jadi ketika nanti dipencet di bagian sini, di bagian apa? Iris ini ya, bagian bar iris ini kalau dipencet nanti gambar di preview itu langsung ganti di kamera. Misal kita pakai 4 kamera, kita pencet di sini, ini misal dipakai untuk kamera 1, kita pencet tek ini, dia nanti gambarnya langsung ganti kamera 1. Terus misal ini di kamera 2 dipencet, dia langsung ganti ke kamera 2 tanpa kita switch menggunakan router seperti itu. Jadi bisa langsung pakai ini, pakai remote. Terus di sebelah sini ya, di sebelah sini ini ada shutter teman-teman. Sini ada shutter. Shutter itu bisa di situ ya, kelihatan ya teman-teman ya. Situ ada shutter yang di layar kecil itu. Yang layar paling kiri, itu shutter. Itu untuk adjustnya teman-teman bisa switch di sini. Mau pakai shutter berapa? Itu nilainya satuan ya. Jadi ada 61, 62, 63, 64 seperti itu. Itu bisa. Jadi shutternya di setting secara per angka satuan di sini. Terus kemudian yang di sebelahnya ini teman-teman ini bisa gunakan untuk setting color. Ini kalau dipencet di VAR-temp, ini VAR-temp itu adalah variabel color temperatur. Jadi kalau dipencet di variabel sini teman-teman bisa setting temperatur warnanya. Terus kemudian yang di sini gamanya ya, gamanya kebanyakan pakai 0,45 satuannya. Tuh, jadi teman-teman bisa setting di sini. Di satu layar yang sama teman-teman bisa pakai dua setting. Teman-teman mau setting buat temperatur atau setting gamma. Settingnya di sebelah sini nanti. Terus yang di sebelah sini adalah gain. Gain ini ya. Gain ini teman-teman bisa setting untuk gainnya berapa. Untuk tampilan kameranya ini teman-teman ya. Bentar, biar nggak nyorot ke lampu. Sini. Nah, ini situ ya. Ini kalau gainnya saya naikkan, ya, kalau yang layar besar itu adalah output dari kamera ini ya, dari Ikegami. Kalau gainnya saya naikkan, nah ini gambarnya. Cuman kalau gain terlalu tinggi ya gambarnya pasti koral ya teman-teman. Tuh gainnya. Kemudian yang di sini ini untuk mengatur iris ya. Kalau teman-teman mau atur iris itu di bagian lensa sini harus auto ya. Jadi semuanya untuk lensa ya. Jadi di sini ada irisnya bisa auto atau manual, ada switchnya, itu harus di switch ke auto supaya nanti bisa dikontrol menggunakan ini pakai barnya CCU. Kalau di lensanya ndak auto, ndak bisa. Tuh. Terus di bawahnya ada detail gamma ya. Detailnya itu yang bagian besar, yang bagian besar di sini. Yang besar itu untuk detail, yang kecilnya untuk gamma, yang di sebelahnya itu ada apa namanya? Color temperatur. Jadi teman-teman selain mengganti di bagian layar di sini, teman-teman bisa pakai di sini. Jadi ini misal saya ganti di color temperatur ya. Ini ketika saya rubah, ini juga ikut berubah angkanya di sini. Jadi angka parameternya berubah. Tuh. Nah, ini hasilnya di sini. Ini ya saya rubah di sini color temperaturnya. Nah, jadi bluish atau reddish. Kalau ke kiri lebih ke bluish, kalau kanan ke reddish. Ini. Terus
yang besar ini untuk saturasi ya. Jadi saturasinya bisa ditajamkan atau dibuat pudar. Itu. Kemudian yang di ya kelihatan ya teman-teman ya. Ini kalau saya putar, nah itu saturasinya jadi semakin tinggi. Kalau saya arahkan ke kiri, saturasinya menjadi semakin rendah, kayak hitam putih gitu. Ini terus yang bawahnya ini adalah bisa kita aktifkan atau tidak teman-teman. Yang di bagian bawah ini button untuk kita bisa aktifkan atau tidak fitur-fitur tadi. Jadi kalau kita pakai temperatur kita atur secara user ya, secara manual ya, ini harus aktif. Kalau enggak, ini kita matikan. Ini meskipun kita rubah-rubah dia tidak ada pengaruh sama sekali. Gitu. Terus di bawah lagi ada parameter RGB. Di situ ada parameter RGB, yang atas itu untuk white-nya ya. Yang gain itu untuk white. Jadi yang bagian atas white. Kemudian yang bawah itu untuk RGB black. Jadi dia parameter RGB ke tingkat gelap, yang atas ke tingkat cahayanya, ke white dan blacknya di situ. Terus lagi ada itu ya, teli ya. Ada lampu teli di situ. Jadi kalau lampu teli ini saya pencet gini. Yang di sini, ini kan di kamera nyala itu. Nah, ini untuk call-nya ada di sini. Misal kita mau komunikasi, bukan komunikasi ya, kita mau manggil. Call kan manggil, mau manggil kameramen. Misal dia intercomnya nggak dipakai, ya kita bisa call dari sini. Ini langsung nyala tuh di kamera saya. Itu terus kemudian ada switch untuk monitor ya. Untuk monitor ini untuk monitor color. Jadi ya saya tampilkan di situ. Nah, ini colornya bisa saya rubah untuk monitornya. Nah, ini ya. Ini kalau saya putar dia berubah. Ada RGB, ada luma, Y itu luma ya. Y itu luma, RGB, kemudian R aja, B aja atau G aja, itu berubah dia. Kalau saya putar switchnya di sini, itu menyesuaikan monitornya teman-teman terbiasa pakai yang apa. Kadang kan ada orang yang nggak mau berwarna gitu ya. Orang biasanya lebih suka gaya vintage, gaya jadul, pakai yang apa, black and white gini ya bisa aja. Jadi dia bisa menyesuaikan. Pakai warna ya pakai warna. Itu terus ini ada sensitivity untuk ini ya, untuk apa, pedestalnya. Terus ini ada range iris, ini bisa kita atur ya. Misal ini untuk nutup maksimal, terus ini untuk naik maksimal. Nah, itu bisa kita setting sebenarnya. Nah, ini untuk misal kita nutupnya ini enggak black, ternyata masih ada, ini berarti kita turunkan dulu yang di sini. Kita masukkan lagi. Nah, kalau kita tutup dia benar-benar close ya, benar-benar habis. Itu bisa, kita nggak takutnya kita misal produksi terus takut ini sampai ketutup plus gini, itu kita kasih pembatas ya, misal segini. Ini untuk maksimal dia di 3,4 irisnya, itu bisa. Jadi meskipun pedestal ini kita tutup sampai mentok, dia tidak sampai segitu, tidak sampai close. Nah, ini pedestalnya mentok, dia tetap tidak sampai close. Itu bisa. Saya atur segini ya. Ini udah mentok di bawah, harusnya dia black, tapi tidak. Ada pembatasnya situ. Kalau mau kita sampai black ya bisa aja. Ini kita putar dulu. Nah, ini kita tutup, dia black. Seperti itu teman-teman untuk PS-nya Ikegami ya. Untuk CCU. Outputnya macam-macam teman-teman. Di bagian belakang ada banyak untuk port outputnya. Ada itu untuk ada ref in ya. Ref in itu untuk gain log. Seperti biasa kalau perangkat broadcast memang membutuhkan gain log atau referensi. Kenapa ada dua? Karena yang satu itu bisa dipakai loop ya.
pasti bisa dipakai loop, jadi di loop ke BS yang lain. Kemudian di bawahnya ada QTV in, itu biasanya digunakan untuk prompter ya, bisa untuk mengirim sinyal prompter. Synchron out itu bisa pakai misal kita mengirimkan referensi dari sini, bisa, itu bisa disetting nanti di bagian menu. Terus VBS itu ini ya, composite ya, analog composite out. Terus ada SDA out, waveform out. Isinya sama itu, yang PM out sama WFM out itu isinya sama. Cuman mungkin bisa peruntukan misal PM itu untuk apa ya? Untuk monitoring produksi, kemudian yang WFM itu bisa dikirim ke operator CCU, itu juga bisa karena sama outputnya. Saya coba di dalamnya isinya sama. Kemudian ada SDA out. SDA outnya ada 4 ya, itu full HD semua SDA out. Kemudian di sebelahnya ada apa, MCP itu untuk master control panel. Jadi selain OCP ini ada MCP-nya teman-teman, ada yang lebih besar itu untuk warna. Jadi nanti memudahkan produksi, biasanya yang OCP digunakan untuk setting iris saja, kemudian warnanya di bagian final ada pakai MCP itu. Terus di atasnya ada return ya, di bagian atas ada return. Ada return itu bisa dipakai untuk returnnya ini ya, returnnya operator. Biasanya operator kan butuh melihat PGM ya. Bisa PGM atau apa aja sih teman-teman. Bisa diisi macam-macam, misal shortlist ya, shortlist untuk kebutuhan konser seperti itu bisa juga dimasukkan di situ. Kayaknya kabelnya pakai HFO teman-teman. Yang tadi di awal ya ada HFO sama triax. Nah ini kita pakainya yang HFO karena kalau yang HFO ini dia lebih jauh. Secara panjang kabel dia lebih jauh, bisa sampai kilometer. Kalau yang triax itu kalau saya baca itu sekitar 350 meter sudah mentok. Jadi tidak bisa lebih panjang lagi. Kalau ini panjang banget karena dia pakai fiber. Konektornya seperti ini ya. Dia ada 6 pin di sini. 2 FO, 2 power dan 2 kontrol. Tuh, untuk BS-nya ini 1,5 U ya. Tingginya 1,5 U, dan untuk apa namanya, untuk parameter seperti alarm, kemudian optic level, ini ada semua di sini. Bar title ini untuk mengganti itu ya, untuk mengganti yang itu ada tulisan cam 7 itu bisa diganti di bar title sini, itu bisa diganti. Kemudian menu yang lain, untuk menu kita masuknya ke head sini, menu informationnya ini ya, masuk ke head menu. Di sini banyak teman-teman, fokus assist ya, fokus assist ini yang biasanya digunakan. Nah, fokus assist ini ukurannya bisa diganti teman-teman. Kalau teman-teman mau, biasanya fokus assist kecil di bagian tengah gitu ya, ada kecil tengah gitu. Misal teman-teman kurang lebar, itu bisa diganti di sini di area size ini ya, ini bisa. Jadi nanti fokus assistnya menjadi lebih lebar. Mic untuk kiriman mic input ya, maksudnya kiriman mic input itu ada di sini, ada mic gain, kemudian return select mode. Nah, video output ini adalah video yang bisa kita keluarkan dari head kamera. Jadi di kamera ini di bagian belakang itu ada ininya teman-teman, ada outputnya di bagian belakang sini. Bagian sini ada outputnya. Nah, di sini kita bisa setting outputnya kita mau isi apa. Nah, itu untuk SDI out ya, untuk monitor SDI itu mau kita isi apa bisa. Ini ya. Ini bisa kita isi main, return, atau kita matikan, atau untuk viewfinder itu bisa. Ini untuk yang analog. Ini QTV. Terus ada AUX-nya, tapi ini masih analog teman-teman. Kalau yang HDK55 ya, ini akan ada AUX ini, AUX. Jadi AUX-nya ini meskipun konektornya BNC, tapi dia belum SDI. Ini dia masih composite yang di sini. Belum bisa dikirim sinyal SDI. Ini composite. Yang bisa SDI itu yang SDI out sama monitor out. Itu ada dua kalau teman-teman mau kirimkan apa gitu, sinyal apa, itu bisa. Nggak usah narik kabel-kabel. Misal source yang teman-teman butuhkan, misal teman-teman ada monitor yang dekat kamera, ya ambilkan dari kamera aja, nggak usah narik kabel dari control room, terlalu ribet. Jadi enaknya kalau pakai EFP gitu teman-teman bisa apa namanya, mempermudah pekerjaan ya.
situ terus ini ya, untuk gain ini baterai misal teman-teman pakai baterainya apa namanya, pakai Vimon ya, seperti yang saya katakan tadi, yang pakai Vimon terus kemudian dimodif outputnya pakai XLR 4 pin itu bisa. Nanti ini untuk warningnya bisa di setting di berapa volt. Jadi misal nanti baterainya mau habis, nanti bisa kedip-kedip itu untuk apa namanya, untuk telinya. Ini fan control ya, time. Ini scan format ini untuk ini teman-teman, untuk format kameranya. Untuk format kameranya pakai berapa? Itu macam-macam. Dia mentoknya di ini ya, 59 ini. 59i. Ini bisa. Jadi pakai apa namanya? Kalau i itu kan 59 itu kan dia di PAL. Kok PAL, sorry, NTSC. Kalau PAL itu 50 25 itu. NTSC. Terus ini auto iris ya, auto iris untuk saya kan irisnya bisa auto, cuman nggak direkomendasikan teman-teman kalau dipakai waktu event pakai auto, jangan ya, tetap dioperate pakai pedestal aja. Ini kemudian reset file load ini di OCP 200 ini tersedianya. Oh bukan yang ini, yang SD card, sorry. Kalau ini teman-teman mau apa, reset factory untuk settingan apa namanya, settingan color dan settingan CCU itu bisa di sini. Jadi di engineer ini diganti ke factory ya, factory, kemudian nanti di ready terus start gitu. Itu bisa nanti untuk reset factory. Jadi warnanya warna settingan pabrik. Dan itu engineer menu ini tambahan ya, menu tambahan yang biasanya kita gunakan untuk setting secara mendalam ya. Termasuk di situ ada apa namanya, ada matrix, kemudian apa namanya, untuk intercom ya, intercom bisa disetting di sini. Nah matrixnya ini enaknya kalau kita pakai Ikegami itu dia bisa mengikuti warna. Nah ini teman-teman bisa pakai, misal teman-teman pakainya Panasonic atau Sony ya. Panasonic atau Sony itu dia pakainya EBU. Nah, ini kita bisa setting ke EBU. Di sini pakai EBU. Atau kalau Ikegami biasanya biasanya orang-orang pakainya yang ITU ini ya, ITU 709 ini untuk color korektornya. Di situ. Ini bisa. Dia mengikuti EBU bisa, ngikuti ITU bisa. Enaknya gitu. Kalau teman-teman pakai Sony atau Panasonic kan enggak bisa, pakainya EBU semua. Nah, ini untuk parameter matriksnya ya. Ini bisa dirubah untuk red green, red blue, kemudian blue red, seperti itu bisa disetting secara manual. Di situ ini untuk intercomnya ya, dia bisa pakai apa namanya, dynamic atau pakai yang ini kan, dia bisa diganti, teman-teman pakai dynamic atau karbon itu bisa. Untuk powernya juga bisa diaktif maupun nonaktifkan. Ini untuk intercom. Yang SDA terang ini belum tersedia ya. Jadi kalau ini, nah ini tidak bisa, kecuali yang tipe atasnya. Yang HDK tipe atasnya itu ada terangnya. Untuk SDA yang series ini masih belum ada. Nah, kemudian ada di sini ada optical aberration ya. Aberration kan artinya tidak sesuai atau menyimpang ya, aberration. Jadi aberration yang saya bilang tadi, yang di spek ini, yang di spek kami ini ya. Nah, itu kan ada dia di situ ada yang namanya sensitivity f10 ya. F10 itu artinya dia aberrationnya dia bisa di adjust sampai 10. Jadi ketika teman-teman mengalami kameranya itu kalau dipakai shot ya, terutama di outdoor, di bagian outline-nya ini biasanya ada kayak garis berwarna ungu atau biru gitu. Itu namanya aberration. Nah, itu bisa disetting, bisa dikoreksi kalau pakai kamera IFP seperti ini. Yang Ikegami ya, kalau yang karena yang kita bahas Ikegami ini. Jadi kalau teman-teman di outdoor, kemudian ada di sebelah misal
nge-shot ini ya, nge-shot tiang gitu, tiang apa namanya, tiang kabel. Terus di sampingnya kayak ada outline-nya gitu, kayak ada outline ungu. Nah itu namanya, itu teman-teman bisa setting di aberration. Nah di aberration ini bisa di setting. Nah ini aberration misal saya enable. Nah ini levelnya ini berapa? Itu aberration. Nah, ini dia mentoknya 10 karena yang di spek tadi, yang di spek ini kan dia F-nya ada F10 itu. Nah, aberration-nya ini berarti dia mentoknya di 10. Dia bisa memperbaiki itu, memperkecil outline yang ungu itu sampai sampai ke level 10 bisa. Nih. Cuman kalau kalau itu ndak maksudnya teman-teman ndak butuh ya ndak usah digunakan ini yang aberration ini, di disable aja. Itu yang aberration. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat aberration itu ini. Jadi cahaya yang masuk ke sensor kamera itu RGB. Nah itu kan dia ada pembiasan ya, ada pembiasan di lensa. Nah perbedaannya yang pakai teman-teman pakai misal aberration-nya dimatikan, yang sebelah kiri itu ada kayak outline-nya, cuman nggak terlihat kalau teman-teman pakai di handphone ya. Kalau lihat itu ada kayak outline-nya ungu gitu, yang aberration off. Yang kalau aberration-nya teman-teman nyalakan, terus kemudian teman-teman setting, itu nanti outline-nya ungu itu hilang. Jadi kayak gambarnya lebih fokus gitu ya, lebih fokus dan tidak ada distorsi. Bukan distorsi, kalau distorsi itu melengkung. Yaitu tidak ada penyimpangan warna. Jadi kalau memang antara putih dan hitam, ya udah putih hitam gitu. Apa namanya? Tidak ada misal antara putih dan hitam, nanti di pinggirnya sini ada ungunya gitu. Nah itu biasanya perlu dilakukan aberration. Yang ini ya, yang di Ikegami ada aberration setting ini, optical aberration corrector. Ini bisa kalau pakai Ikegami bisa. Ini memang kamera bagus ya teman-teman ya. Ini fungsinya. Ini teman-teman bisa setting itu di aberration-nya. Ini bisa di enable atau di disable. Itu untuk instalasinya gampang sih kamera ini teman-teman. Ini bisa dilepas ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti ini, dan ini tidak harus VFL 700, teman-teman bisa pakai yang series atasnya atau series yang lain bisa. Ini koneksinya pakai kabel ini, bisa dilepas. Jadi kalau kamera aja ya kayak gini. Kalau kamera aja ya kayak gini teman-teman. Nah itu kan yang di gambar saya itu kan ada, itu beda ya monitornya ya, tidak sama kayak ini. Yang di bagian atas ini ada return ya, ada return, kemudian mic ya, ada atau return 1, return 2 itu bisa, karena kamera ini kan BS-nya bisa dikirim pakai 2 return. Misal yang return 1 teman-teman pakai PCM, yang 2 untuk shortlist gitu bisa, atau yang 2 bisa pakai crossing ya, crossing pakai untuk kamera yang lain biar angle-nya nggak sama, itu bisa. Tergantung instalasi, kalau itu tergantung instalasinya teman-teman gunakan instalasi seperti apa. Itu ini kuat teman-teman kamera ini ya, dibandingkan dengan yang lain ya. Kayak ada sih merek-merek lain itu, kalau yang pakai ini Ikegami ini selama ini kuat banget, dijemur di terik matahari. Ini pernah dipakai event 24 jam ya Pak ya? 24 jam acara 1 abad NU itu. Jadi 1 abad NU itu kan on air itu selama 24 jam non-stop. Nah itu baru on airnya, belum sebelumnya, belum apa preparationnya. Ini bandel banget teman-teman. Ini nyala 2 hari aja ndak masalah ini, tanpa mati. Meskipun dijemur di terik matahari dia ndak akan trouble ya, ndak akan error. Kuat banget. Nah misal kita setting lagi, kita setting untuk program kedua warnanya agak reddish gitu. Nah kita bisa simpan lagi di 2, nanti seterusnya seperti itu. Jadi untuk nyimpannya ini harus nyala dulu teman-teman. Ini harus nyala. Jadi di sini di bagian sini ini kan ada lampunya nih, ada lampunya. Jadi kita masuk, sorry bukan 16, dia 8 ya. Ini ada di page berapa, misal page atas ini page 1 ya, berarti dia ini untuk
scene 1 sampai 4. Kalau kita switch ke bawah dia di 5 sampai 8. Kalau di 1 ini kita setting ya. Kita setting. Nah, ini warnanya dari Gegami ya. Ini kita setting untuk apa namanya? Di sini untuk warnanya ini kita setting seperti apa. Ini misal warnanya seperti ini. Nah, ini misal ngawur. Nah, ini kita simpan di 1. Ini store-nya kita nyalakan dulu terus kita tekan 1. Nah, ini udah, kalau udah nyala berarti udah kesimpan. Terus sekarang kita setting lagi, beda. Kita setting lagi warnanya lebih reddish gini. Nah, ini ngawur ya, ini contoh. Ini kita store lagi, kita simpan di 2. Nah, gini. Jadi kalau kita mau ke program 1 ya kita tinggal recall 1 gini. Nah, ini udah program 1. Ganti ke program 2. Jadi kita nggak usah setting warnanya lagi, kita tinggal recall aja. 2 ya kita recall 2. 1 kita recall 1. Terus nanti kita buat lagi di program ketiga. Program ketiga warnanya ngejreng banget. Di sini saturasinya ngejreng ya, modulnya ngejreng gini. Nah, warnanya ngejreng. Nah, kayak gini misal. Meski ini kan cuma contoh ya teman-teman ya. Nggak perlu apa namanya, nggak perlu bagus-bagus. Terus saya store di program ketiga. Nah, gini. Jadi kalau kita mau ini program 2 hari ini mau jalan ya kita recall 2. 3 ya kita recall 3. Jadi 1 recall 1. Kayak gitu, jadi mudah teman-teman. Dan itu meliputi settingan kamera juga ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya warna ya. Jadi kita settingan kamera seperti apa, untuk outputnya apa, itu nanti semua bisa kita setting by renew file itu tadi. Kalau untuk matikan kamera sama nyalakan sebelum nyala dibiasakan untuk di bar dulu ya. Jadi di sini harus di bar. Ini outputnya seperti ini ya. Ini saya bar dulu. Jadi kalau mau matikan atau nyalakan di bar. Ini nyalakan dulu barnya, baru kameranya dimatikan. Sebelum dan atau mau menyalakan maupun mematikan kamera sebaiknya di bar dulu. Di bar, kemudian yang di kamera sini di switch off. Jadi nanti tidak akan berpengaruh ke output. Nah, itu di situ ada parameternya teman-teman. Ya, teman-teman mau lihat koneksi ini, kamera ini ada masalah enggak. Nah, jadi ketika pertama nyala ini kita on kan, di situ nanti ada parameternya. Jadi nggak perlu bingung-bingung ngecek ini yang trouble, ini yang trouble, ini yang trouble, enggak. Udah ada semua di situ. Jadi ketika kamera kita nyalakan di situ nanti, nah kalau ada yang salah satu parameter yang kurang baik, nanti dia menunjukkan di situ NG atau not good. Kalau oke berarti aman. Nah, kalau kayak gini oke semua berarti tidak ada masalah di kamera. Jadi kita bisa pakai kameranya tanpa khawatir ada trouble. Situ ya parameternya. Matikan. Kalau matikan ya di bar. Kalau sudah di bar ini kita matikan switchnya. Nah, kalau nyabut ini untuk nyabut apa namanya, HFO ya, sebaiknya ini ditarik dulu. Jadi ini di bagian sini ini bisa saya arahkan ke situ. Nah, di bagian sini tarik ini. Nah, gini. Ini konektornya sini. Ini semua udah dari sini teman. Data, kemudian power, kontrol semua ada di kabel ini. Dan dia bisa ditarik panjang banget sampai 2 km lebih bisa. Dan ini harus ditutup biar tidak kemasukan debu karena di sini ada konektor FO-nya ya. Ini ukuran FO-nya itu kayak konektor SC itu teman, yang besar itu. Nah, ini sama kayak SC itu. Ini dia bisa bergerak atas bawah gini. Itu supaya kalau kameranya kita apa namanya, kita gerakkan, nanti ininya bisa mengikuti, bisa fleksibel, tidak membuat putus. Terus di sini juga ada untuk pengikat kabel ya. Jadi
karena ini isinya FO, nggak boleh tertekuk terlalu terlalu tajam ya nekuknya. Apa tajam, nggak boleh terlalu menekuk banget loh bolo. Nah ini ada pengikat kabelnya di sini, sudah disediakan pengikat kabel, jadi ini dikendorin terus kabelnya bisa diikat di sini. Itu misal kita pakai kamera ini untuk handheld, ini sangat dibutuhkan sekali, jangan sampai lupa mengikat kabelnya di sini. Karena kalau kita pakai handheld terus kemudian kita keinjak ya, kabelnya keinjak, ini otomatis dia nanti langsung narik dari sini gini. Enak kalau konektornya ini putus, masih aman. Kalau ininya yang rontok ya wassalamualaikum. Untuk koneksinya seperti ini tinggal dicolok gini. Terus kita lihat parameter yang ada di BS ini, pastikan tidak ada yang merah ya, tidak ada yang short atau apa. Sudah kita nyalakan. Tunggu sampai yang di sini nyala juga. Ini kan baru cam power nih. Lah parameternya belum muncul. Nah, kalau udah muncul seperti ini itu baru bisa kita operate. Pertama yang bisa kita lakukan ya ini cek dulu. Kalau ini proses penyalaannya ya. Ini cek dulu, pastikan semuanya oke. Tidak ada yang trouble atau kurang kondisinya kurang maksimal, kurang baik, not good. Kalau oke, udah, ini bisa barnya kita hilangkan, kita buka, des. Oke, kalau barnya udah hilang, kita arahkan ke objek. Setelah itu kita bisa lakukan yang di sini ada namanya AWB atau Automatic White Balance. Jadi balance untuk keseimbangan putihnya kita tekan. Tuh, tunggu sampai hasilnya keluar ya. Tuh kalau nanti dia udah oke, nah di situ udah oke. Ini berarti secara warna udah ketemu, secara white balance, secara warna putih ya, dari pewarnaan dengan basis putih. Kemudian blacknya, black balance. Di sini ada ABB atau automatic black balance. Nah, ABB ini kita tekan juga. Nih, ABB. Udah. Biarkan sampai dia selesai. Nanti, nah itu kan judgementnya oke. Bisa nggak dia judgementnya nggak oke? Bisa. Judgement tidak oke itu terjadi kalau misal kita over ya. Powernya over. Nah, misal saya taruh di sini. Coba saya ABB. Ini ABB. Oke, masih oke. Misal ini saya taruh gini, saya flare kan. Terus saya ABB. Itu dia lama karena dia nggak ketemu blacknya. Jadi black itu nggak boleh terlalu mengarah ke salah satu parameter warna, ke parameter RGB nggak boleh misal terlalu biru atau terlalu merah. Jadi kalau black ya black, white ya white gitu. Kalau black dan white sudah ketemu, maka warna-warna yang lain akan sangat mudah untuk mendapatkannya atau menyamakan dengan kamera-kamera yang lain. Terus untuk gain itu maksimal di 6 ya kalau pakai Ikegami. Jangan sampai di atas itu karena nanti dia hasilnya koral kayak gini. Itu kalau teman-teman kalau pakai HP ya nggak begitu kelihatan, kalau dipakai monitor kelihatan gambarnya koral banget. Nih yang pertama ABB. Nanti teman-teman pakai banyak kamera udah di ABB pasti hampir mendekati, warnanya hampir mendekati. Terus kemudian nanti teman-teman tinggal setting di Kelvinnya, di color ini ya, variable color temperatur. Nah, di sini variable color temperaturnya di setting bisa. Ini bisa di setting temperaturnya. Mau bluish maupun reddish. Bisa di setting. Tuh, ini saya tampilkan, sorry. Nah, ini ya, saya setting untuk bluish atau reddish. Ini bisa disetting.
misal kurang kuning atau kurang biru. Nah, kalau teman-teman pakai CCU ya, usahakan jangan menyentuh RGB. Jadi hukumnya menyentuh RGB ini haram. Baik itu yang black maupun yang white. Ini haram ya. Kalau teman-teman pegang CCU, pakai jadi operator CCU, haram hukumnya pegang ini. Ini jangan dipegang dulu. Teman-teman fokus ke variabel temperaturnya. Jadi color temperaturnya disamakan dulu. ABB ya, menemukan warna yang hampir sama. Kalau ada objek putih, syukur ke objek putih. Nanti baru setelah itu teman-teman atur color temperaturnya sampai warnanya mendekati sama. Nah, kalau dengan mengejar color temperatur teman-teman lihat waveform ternyata nggak kekejar ya, nggak kejar pun biasanya kalau color temperaturnya ketemu ya, nilainya berapa, itu nanti ngejarnya nggak begitu jauh teman-teman. Paling teman-teman ngejar di white-nya dikit-dikit segini, dikit-dikit itu udah bagus. Kalau teman-teman color temperaturnya disamakan, misal 4 kamera kita pakai WB-nya 4000, Kelvinnya 4000, semua di 4000. Terus teman-teman ngejarnya pakai ini, pakai RGB. Nanti ketika terjadi perubahan cahaya, kalau teman-teman produksi di dalam studio oke, itu nggak masalah. Secara untuk ngejar skin tone atau apa, karena lightingnya kan dia lighting yang model fix ya, fix installation, dan cahayanya pasti tidak berubah-ubah. Tapi kalau teman-teman untuk produksi di outdoor, misal bola atau apa seperti itu, teman-teman ngejarnya pakai RGB. Nanti ketika matahari kan semakin sore itu kan semakin warnanya semakin kuning ya, semakin kuning, terus posisinya juga berubah. Pasti nanti warna dari kamera teman-teman pasti berantakan, udah pasti. Jadi kalau temperaturnya dibuat sama terus teman-teman ngejar di RGB pasti berantakan. Apalagi kalau teman-teman ngejarnya di RGB yang black, haram ya hukumnya menyentuh RGB. Kalau temperatur sudah hampir sama baru boleh ke RGB. Itu pun tidak boleh terlalu signifikan untuk settingannya.